Ada satu hal yang lebih tajam dari pedang, bukan baja yang berkilau di bawah cahaya, bukan senjata yang terlihat mengancam, tapi sesuatu yang sering kali dianggap sepele, sesuatu yang keluar begitu saja tanpa disaring, tanpa dipikirkan. Dan itu adalah kata-kata yang terucap dari mulutmu. Kata-kata yang tajam bisa menembus hati lebih dalam daripada ujung pedang. Ia tak meninggalkan bekas luka yang bisa dilihat, tapi jejaknya tertanam dalam-dalam di jiwa. Dan berbeda dengan luka fisik yang bisa sembuh dengan waktu, luka dari kata-kata terkadang tak pernah bisa benar-benar pulih kembali. Sebuah pisau itu hanya melukai tubuh. Ia bisa memotong kulit, mengalirkan darah, dan meninggalkan bekas yang terlihat. Tapi tubuh memiliki caranya sendiri untuk menyembuhkan. Luka karena pisau akan mengering, jaringan tubuh yang terluka akan membaik, dan suatu hari rasa sakitnya akan hilang. Namun bagaimanakah dengan kata-kata yang tajam? Kata-kata yang menyakitkan bisa tinggal dalam ingatan seseorang bertahun-tahun lamanya. Ia akan berulang terus di kepala seperti gema yang tak kunjung reda. Ia akan menciptakan ketakutan, keraguan, dan bahkan kehancuran yang perlahan-lahan mengikis hati. Bukan karena seseorang ingin mengingatnya, tapi karena hati yang terluka itu sangat sulit melupakan sesuatu yang menyayatnya dari dalam. Dan yang paling berbahaya dari kata-kata adalah bagaimana ia bisa membunuh tanpa terlihat, tanpa darah, dan tanpa suara jeritan kesakitan. Hanya ada keheningan yang dingin, jarak yang makin jauh, dan cinta dalam hati akan perlahan-lahan mati tanpa disadari. Rumah tangga tidak selalu hancur karena pengkhianatan besar, tidak juga selalu runtuh karena badai yang dahsyat. Terkadang rumah tangga itu hancur dan mati karena hal-hal kecil yang terus diabaikan, yaitu kata-kata kasar yang selalu diucapkan tanpa berpikir, kata-kata sindiran yang menyakitkan, dan teriakan-teriakan keras yang membuat hati semakin menjauh. Dan saat akhirnya kita sadar, seringkali itu sudah terlambat karena hati yang telah mati ternyata itu sudah sulit untuk dipulihkan, bahkan sulit untuk dihidupkan kembali. Lao Tzu berkata, kata-kata yang lembut bisa menenangkan hati yang gelisah, tapi kata-kata yang tajam bisa menghancurkan hati yang paling kuat sekalipun. Pernahkah kau berpikir, berapa kali kau melukai pasanganmu dengan kata-kata? Berapa kali amarahmu berubah menjadi kalimat yang tak bisa ditarik kembali? Dan berapa kali kau berharap bisa menghapus semua itu, tapi terlambat? Lihatlah air, ia tak pernah memaksakan bentuknya, tapi selalu mampu menyesuaikan. Ia mengalir dengan tenang, melewati celah-celah sempit, menyusup ke tempat-tempat yang tak terjangkau, dan tanpa disadari, ia mampu melubangi batu yang paling keras sekalipun. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesabaran, dengan kelembutan yang tak kenal lelah. Lalu lihatlah api. Ia menyala dengan terang, penuh semangat, tapi juga tak terkendali. Sedikit saja bahan bakar yang ditambahkan, ia membesar, melahap apa saja di sekitarnya. Ia bisa memberikan kehangatan, tapi bisa juga membakar segalanya hingga menjadi abu, seperti lidah yang berbicara tanpa berpikir. Sekali menyakitkan, luka itu tak akan hilang begitu saja. Bekasnya mungkin tak terlihat, tapi ia terus membekas di dalam hati. Seorang suami yang bijak bukanlah yang selalu ingin menang dalam setiap perdebatan. Seorang istri yang bijak bukanlah yang selalu ingin didengar tanpa mau memahami. Karena dalam rumah tangga, bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang mampu menjaga hatinya tetap lembut dan lisannya tetap tenang agar rumah tangga tetap utuh.
Saat api dan air bertemu, apa yang terjadi? Api menguapkan air, membuatnya lenyap dalam kemarahan. Tapi air yang cukup banyak, yang cukup tenang, bisa memadamkan api tanpa harus ikut terbakar. Begitu pula dalam rumah tangga, jika salah satu terbakar emosi, yang lain harus menjadi air yang menenangkan, bukan justru ikut membakar semuanya hingga hancur. Terlalu banyak rumah tangga yang runtuh, bukan karena kesalahan besar, tapi karena kata-kata kecil yang diucapkan dengan emosi. Seorang istri yang merasa suaminya tak pernah mendengarkan, seorang suami yang merasa istrinya hanya bisa mengeluh. Mereka berbicara, tapi bukan untuk memahami. Mereka mendengar, tapi bukan untuk mengerti. Dan tanpa disadari, cinta yang dulu begitu kuat perlahan mulai retak. Lao Tzu berkata, orang yang bijak tidak terbawa amarah, karena ia tahu amarah adalah api yang membakar dirinya sendiri. Kemarahan mungkin terasa benar saat itu. Mungkin kau merasa perlu membela dirimu. Mungkin kau merasa harus menyampaikan apa yang kau rasa. Tapi, apakah itu akan memperbaiki keadaan, ataukah hanya memperbesar luka yang ada? Sebuah jembatan bisa runtuh hanya karena satu retakan kecil. Begitu pula cinta. Satu kata yang diucapkan dalam kemarahan bisa lebih menyakitkan daripada 1000 luka fisik. Dan yang paling menyedihkan, tak semua luka bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. Karena hati manusia bukan seperti kain yang bisa dijahit kembali. Terkadang, meski sudah diperbaiki, bekas goresannya tetap saja selalu ada. Maka sebelum kau membalas dengan kata-kata yang tajam, berhentilah sejenak, tanyakan pada dirimu, apakah kata-kata ini akan menyembuhkan atau justru menghancurkan? Apakah kata-kata ini akan memperbaiki hubungan atau justru memperburuk keadaan? Karena setelah kata-kata keluar dari mulut, ia tak bisa ditarik kembali. Seperti panah yang telah melesat, ia hanya bisa melukai. Lihat kembali air dan api, keduanya sama-sama memiliki kekuatan. Tapi hanya air yang mampu membawa kehidupan, sedangkan api hanya membawa kehancuran jika tak terkendali. Begitu pula dengan lidah kita. Kita bisa memilih untuk berbicara dengan kelembutan, membawa ketenangan, atau berbicara dengan amarah, membakar semua yang kita cintai. Dan pada akhirnya pertengkaran bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Karena dalam rumah tangga, jika salah satu menang dengan menyakiti, sesungguhnya keduanya telah kalah. Yang terpenting bukanlah memenangkan perdebatan, tapi memenangkan hati pasangan kita, menenangkan setiap hari, menenangkan setiap saat, dengan kesadaran dan kebijaksanaan yang mendalam. Maka jika hari ini kau masih bisa berbicara dengan kelembutan, lakukanlah. Jika hari ini kau masih bisa menenangkan, bukan membakar, pilihlah itu. Karena rumah tangga bukanlah pertempuran untuk mencari pemenang, tapi perjalanan panjang untuk saling menjaga agar tak ada yang kalah, agar tak ada yang tersakiti, agar cinta tetap hidup meski badai datang silih berganti. Jadi, sebelum kau berbicara dengan amarah, ingatlah ini, kata-katamu adalah senjata. Setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah pedang yang bisa menebas atau tangan yang bisa merangkul. Setiap kalimat yang kau lontarkan adalah api yang bisa membakar atau air yang bisa menyejukkan. Dan yang paling menyakitkan, luka dari kata-kata tak selalu tampak. Ia tidak berdarah, tapi ia mengendap di dalam hati, perlahan merusak cinta yang dulu kau bangun dengan susah payah. Pernahkah kau merasa ingin menarik kembali kata-katamu? Kata-kata yang terucap dalam kemarahan, dalam emosi yang tak terkendali. Kata-kata yang kau pikir hanyalah ungkapan sesaat, tapi ternyata membekas bertahun-tahun di hati pasanganmu. Terlambat, kata-kata tak bisa ditarik kembali seperti air yang sudah tumpah. Kata maaf bisa diucapkan, tapi rasa sakitnya tak selalu bisa dilupakan. Lao Tzu mengajarkan,
Orang yang kuat bukanlah yang menang dalam perdebatan, tapi yang mampu tetap tenang di tengah badai. Karena sesungguhnya, orang yang sering berteriak adalah orang yang hatinya sedang rapuh. Orang yang sering menyakiti dengan kata-kata adalah orang yang jiwanya penuh dengan luka, dan jika kau terus membalas api dengan api, yang tersisa hanyalah abu. Apa yang lebih berharga bagimu? Egonya atau cintanya? Kemenangan dalam pertengkaran atau kedamaian dalam rumah tangga? Karena dalam setiap konflik, kau selalu punya pilihan menjadi api yang membakar segalanya atau menjadi angin yang menenangkan gelombang. Mungkin kau merasa begini, tapi aku juga manusia, aku juga bisa marah, aku juga punya perasaan. Ya, itu memang benar sih. Tapi manusia yang paling kuat itu adalah manusia yang bisa mengendalikan dirinya, seperti sungai yang tetap tenang meski dihujani badai, seperti pohon yang tetap berdiri meski diterpa angin. Ia tidak membalas dengan kemarahan karena ia tahu kemarahan hanya akan merugikan dirinya sendiri. Hari ini, cobalah untuk lebih banyak mendengarkan bukan untuk membalas, tapi tujuannya adalah untuk memahami pasangan, bukan untuk menyerah, tapi untuk menemukan jalan keluar yang lebih bijaksana. Karena seringkali masalah dalam rumah tangga bukan soal benar atau salah, bukan soal siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih buruk. Tapi ini adalah soal bagaimana kau memilih perilaku untuk menyikapinya dengan baik. Lihatlah pasanganmu. Ia bukan musuhmu. Ia bukan lawan yang harus kau kalahkan. Ia adalah orang yang pernah kau pilih dengan segenap hatimu. Ia adalah orang yang dulu kau perjuangkan. Orang yang dulu kau impikan untuk kau bahagiakan. Jadi, mengapa sekarang kau menyakitinya dengan kata-kata yang tajam? Ketika mulut tajam, cinta perlahan mati. Ketika kata-kata menjadi racun, hubungan perlahan melemah. Dan saat kau sadar, seringkali semuanya sudah terlambat. Karena tak ada cinta yang bisa bertahan di tanah yang terus-menerus diguncang badai. Tak ada hati yang bisa tetap utuh jika setiap hari ia harus menahan luka. Maka mulai saat ini, sebelum kau mengeluarkan kata-kata yang tajam, berhentilah sejenak, tariklah napasmu dalam-dalam, tanyakan pada dirimu, apakah ini akan membuat rumah tanggaku lebih baik? Apakah ini akan membuat hatinya lebih tenang? Jika jawabannya tidak, maka diamlah, karena seringkali diam lebih menyelamatkan daripada kata-kata yang menyakiti. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Apakah kau ingin membangun atau menghancurkan? Apakah kau ingin menjadi air yang menyejukkan atau api yang membakar rumah tangga yang telah kau bangun dengan susah payah? Semuanya kembali padamu. Kendalikan dirimu sebelum kau kehilangan sesuatu yang tak bisa kau dapatkan kembali. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.